dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa. Dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada mereka, "Jika engkau anak Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem, ke tempat dia menempatkan dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan untuk melindungi engkau, dan untuk mereka yang menerima engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semuanya percobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah minggu yang pertama di dalam Prapaskah. Minggu ini sungguh menggetarkan untuk diri kita. Karena apa? Karena Yesus mengalami pencobaan setelah 40 hari berpuasa. 40 hari berpuasa, Yesus mengalami pencobaan. Dan di sini nampak sekali bahwa pencobaan itu sungguh-sungguh nyata dalam dirinya. Apakah ini pencobaan yang sungguh-sungguh? Nampaknya tidak. Karena Yesus harus mempersembahkan. Dan ini menurut kitab suci Ulangan tadi, ini adalah persembahan. Persembahan kepada Tuhan. Sama seperti orang-orang Israel zaman itu, dikatakan di sini bahwa aku adalah orang-orang Israel yang mengembara, dan saya adalah pengembara yang unggul, tetapi saya juga adalah orang-orang yang bisa diperhatikan.
Tapi dia menunjukkan kepada Allah, kepada umat bahwa dia adalah kegembiraan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus menunjukkan kegembiraan-kegembiraan meskipun dalam suasana yang memprihatinkan, yang mempersulit kita, mencobai kita. Kita harus menunjukkan kegembiraan-kegembiraan itu. Dia dilanjutkan di sini dalam bacaan ulangan tadi, kitab ulangan, bahwa dia menjadi kuat, menjadi besar. Meskipun begitu, dia keluar dengan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat yang dahsyat. Allah menyertai mereka. Lalu mereka bertambah banyak jumlahnya, dan mereka dianiaya oleh Fir'aun. Kalau ini tidak dianiaya, wah, bertambah besar, jangan-jangan nanti akan melawan kita orang Mesir. Jangan sampai orang Ibrani melawan kita orang Mesir. Ayo, mari kita tindas. Itulah kata-kata Fir'aun dalam kitab suci ini. Tapi meskipun ditindas, dia tambah banyak. Dan dia menjerit ke Allah. Maka jeritan-jeritan itu sungguh didengarkan oleh Allah yang dahsyat, yang membuat mujizat-mujizat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, asal dia mempersembahkan sesuatu, dia didengarkan suaranya. Sama seperti kita kalau mendengar, kalau menjerit dengan jelas, dengan teliti doa-doa kita, dengan tepat, kita pasti didengarkan. Ya, kapan itu didengarkan? Bisa hari ini, bisa besok, bisa tahun depan, pasti didengarkan. Asal kita sabar. Oleh karena itu persembahan-persembahan kita harus persembahan yang mewangi, persembahan untuk hidup ini. Dan Yesus nampak sekali bahwa godaan-godaan ini adalah persembahan Yesus. Kita pasti seperti itu. Kita dicobai, inilah yang saya persembahkan. Apapun yang Tuhan cobakan dalam diri kita, kita jalankan dengan sebaik-baik. Ini persembahan. Kita tidak bisa melihat ini adalah godaan melulu. Ini adalah persembahan kita. Sakit hati, luka, bersama dengan orang yang tidak kita cintai, bersama orang yang bencekno, tetap itu adalah sahabat-sahabat kita. Kita tidak mengusir dia, kita tidak menghalau mereka, tetap kita rangkul, kita peluk. Dan ini adalah sakit hati kita. Kalau orang sakit hati, orang akan mendapatkan anugerah-anugerah, kekuatan-kekuatan dalam hidupnya. Kalau tidak pernah, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau pernah, ini yang diterima. Sakit hati merupakan persembahan yang harum mewangi untuk diri kita. Mengasuh anak-anak, mengasuh istri suami yang rewel, yang bencekno, yang ngini terus, dan itu semua harus kita alami. Kita sakit hati hidup dengan orang ini. Sudah kadung kita hidup dengan orang ini, suami kita, istri kita. Apapun yang terjadi, satu istri, satu suami, tetap adalah istri suami kita. Itu bencekno betul. Itu adalah persembahan yang harum mewangi. Oleh karena itu Bapak Ibu,
kita tidak pernah mengeluh, kita tidak pernah sakit hati karena Tuhan memberikan hal-hal yang indah. Indah pada waktunya, indah pada akhirnya. Dan karena itu, saudara-saudara yang terkasih, 3 cobaan tadi sungguh-sungguh merupakan cobaan yang berat. Karena pertama adalah soal makan minum, itu fisik, cobaan fisik, cobaan fisik. Dan yang lalu psikoreligius, jatuhkanlah dirimu, supaya orang-orang ngeplok ya, tepuk tangan untuk kamu. Wah, ini hebat, ini hebat. Senang orang biasanya yang dipuja-puji senang. Tapi kita tetap sabar. Kita ingat nasihat-nasihat Paulus kepada diri kita. Kita harus mengikuti Kristus, kita harus menyangkal diri, kita harus bertanggung jawab terhadap hal-hal tanggung jawab kita. Harus menolak salib itu. Tapi itu kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir adalah percobaan tentang psikososial. Kita memang seperti itu. Kalau kita dihalau oleh orang lain, kita akan mendapatkan ya sungguh itu kebahagiaan. Wah, kamu itu orang Kristen, orang ndak punya kalau kamu mati nanti dipenteng, kalau kamu mati jadi celeng dan seterusnya. Dan itu semua dihalangi oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tetap teguh dalam kesetiaan kita. Minggu pertama, minggu kedua, minggu sampai minggu keempat. Maka pada akhirnya hari raya Paskah sungguh kita terima dengan sebaik-baiknya. Kita mendapatkan anugerah-anugerah mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan dan doa.